Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat para pemimpin masa depan. Bagaimana keadaan Ananda hari ini? Ibu harapkan Ananda dalam keadaan sehat walafiat. Keadaan belum memungkinkan kita untuk bertatap muka, tapi pembelajaran masih dapat kita lakukan secara daring dan luring. Ibu harapkan tidak memudarkan semangat Ananda untuk belajar. Pernahkah Ananda menonton film Harry Potter atau membaca kisah Harry Potter atau menonton film SpongeBob atau Doraemon? Kita lihat film Doraemon. Bagaimana tokoh Nobita dan Doraemon, dia bisa melaju ke masa depan dan mundur ke masa lampau dengan kotak hitamnya yang dimiliki oleh kantong ajaib dari Doraemon. Nah, fantasi inilah yang membuat sebuah film itu menjadi sangat menarik. Pertemuan kali ini kita membahas tentang mengidentifikasi unsur-unsur teks fantasi yang dibaca atau didengar. Diharapkan setelah mempelajari materi ini, Ananda mampu menjelaskan ciri, tokoh, alur, latar, dan tema pada teks fantasi dan menunjukkan buktinya pada teks yang dibaca atau didengar. Yang kedua, mampu menentukan jenis cerita fantasi dan menunjukkan buktinya pada teks yang dibaca atau didengar. Apakah teks fantasi itu? Teks fantasi adalah cerita fiksi yang di dalamnya terdapat unsur imajinatif dari sang penulis. Dalam cerita fantasi, kejadiannya sangat tidak memungkinkan bisa terjadi di dunia nyata dan akan terlihat biasa saja. Teks fantasi juga cerita imajinasi yang tidak ada di dunia nyata dan tidak masuk akal. Baik dari segi tokohnya, latar, maupun kejadian yang ada dalam teks fantasi itu merupakan karangan maupun modifikasi dari sang penulis. Sebagai contoh, kalau untuk film dalam luar negeri, itu adalah film Harry Potter, The Hunger Games, Transformers, The Chronicle of Narnia, trilogi The Lord of the Rings, Captain America, Tank dengan tokoh Rapunzel, dan SpongeBob, Doraemon, Upin Ipin. Kalau untuk contoh di Indonesia, itu ada Sop Adit, Sopo dan Jarwo, Keluarga Pak Somad, Lutung Kasarung dan Purbasari, Roro Jonggrang, dan Bandung Bondowoso. Berbicara mengenai fantasi, fantasi terbagi dua. Yang pertama, fantasi aktif. Yang kedua, fantasi pasif. Kalau fantasi aktif itu adalah fantasi yang dikendalikan oleh pikiran dan kemauan. Contohnya adalah penulis, kemudian pelukis, atau perancang. Sedangkan yang kedua, fantasi pasif, yaitu fantasi yang tidak dikendalikan oleh pikiran. Contohnya adalah melamun. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menganugerahkan kita kemampuan untuk berfantasi sebagai sumber kreativitas. Karakteristik atau ciri-ciri teks fantasi adalah: yang pertama, ada keajaiban, keanehan, dan kemisteriusan. Yang kedua, bersifat fiksi atau hayalan. Yang ketiga, ide ceritanya terbuka atau bebas. Yang keempat, tokohnya unik atau tokohnya itu memiliki kesaktian. Yang kelima, menggunakan berbagai latar. Latarnya menembus ruang dan waktu. Maksudnya itu adalah bisa di mana saja. Bisa di masa sekarang, masa depan, atau masa lampau. Yang keenam, bahasanya bervariasi, ekspresif,
dan ragam percakapan. Tapi bukan bahasa formal. Yang ketujuh, bersifat sederhana tetapi menitipkan pesan yang menarik. Nah, selanjutnya adalah unsur-unsur teks fantasi. Unsur teks fantasi yang pertama adalah tema. Tema adalah ide pokok yang mendasari pengembangan sebuah cerita, gagasan cerita sehingga cerita tersebut lahir. Yang kedua, tokoh. Tokoh adalah pemeran atau pelaku dalam cerita. Tokoh terbagi dua. Yang pertama, tokoh protagonis, yaitu tokoh utama dalam cerita. Yang kedua, antagonis, pesaing atau lawan tokoh utama. Yang ketiga adalah penokohan. Penokohan adalah karakter, sifat, atau watak dari tokoh. Yang keempat adalah latar atau setting. Latar atau setting adalah tempat, waktu, suasana terjadinya peristiwa dalam cerita. Contohnya adalah saat tengah malam Ratu menangis di kamarnya. Saat tengah malam itu adalah latar waktu. Ratu menangis adalah latar suasana. Di kamarnya adalah latar tempat. Yang berikutnya adalah sudut pandang, point of view. Adalah cara pengarang mengambil posisi dalam cerita. Ada dua sudut pandang. Yang pertama, sudut pandang orang pertama, menggunakan kata ganti orang pertama, saya, aku, kalau tunggalnya, kalau jamaknya itu kami, kita. Sedangkan sudut pandang orang yang kedua adalah sudut pandang orang ketiga. Biasanya menggunakan kata ganti orang ketiga. Dia, ia, mereka, atau langsung menggunakan nama orang. Nah, unsur-unsur teks fantasi yang keenam adalah alur atau plot. Alur adalah jalan cerita. Kejadian demi kejadian dirangkai sedemikian rupa sehingga membentuk sebuah cerita. Alur terbagi tiga. Yang pertama, alur maju, yaitu cerita disampaikan dengan tahapan kejadian bergerak ke depan. Alur mundur adalah cerita disampaikan dengan tahapan kejadian bergerak ke belakang. Sedangkan yang ketiga itu adalah alur campuran. Alur campuran ini disampaikan dengan tahapan kejadian bergerak ke depan, kemudian ke tengah, ke belakang, dan kembali ke depan lagi. Yang ketujuh adalah amanat atau tendens, yaitu pesan yang ingin disampaikan oleh pengarang kepada pembaca lewat cerita. Jenis teks fantasi berdasarkan kesesuaian dalam kehidupan nyata. Fantasi terbagi atas dua bagian. Yang pertama, fantasi total, yaitu hal-hal yang ada dalam cerita tak ditemukan sama sekali dalam dunia nyata, dalam artian murni hayalan. Yang kedua, fantasi irisan. Fantasi irisan adalah fantasi yang dia fantasi tapi sebagian masih bisa kita temukan dalam kehidupan nyata. Contoh, tokohnya, latarnya, kejadiannya masih kita temukan dalam kejadian nyata. Nah, berdasarkan latar cerita, jenis fantasi itu terbagi dua. Latar lintas sezaman dan latar lintas waktu. Latar lintas sezaman, cerita hanya menggunakan satu zaman saja atau satu waktu saja. Sedangkan yang kedua, latar lintas waktu, itu terbagi dua. Latar lintas futuristik menggunakan masa sekarang dan masa depan. Kemudian latar lintas masa lampau menggunakan latar masa kini dan masa lalu.
latar masa kini dan masa lalu. Contohnya kancil, nama orang langsung ya. Kemudian yang kedua, makna khusus atau makna kias. Contohnya itu raja hutan. Yang ketiga, menggunakan keterangan temporal, menggunakan keterangan tempat dan waktu, menggunakan kata sambung ya. Contohnya itu selanjutnya, kemudian, akhirnya, lalu, ketika, tiba-tiba, dan lain-lain. Yang keempat, menggunakan kalimat langsung, yaitu kalimat dialog yang digunakan oleh tokoh. Itulah tadi penjelasan tentang pengertian teks fantasi, unsur-unsur teks fantasi, ciri-ciri teks fantasi, jenis teks fantasi, dan unsur bahasa pada teks fantasi. Selanjutnya, Ananda akan mengidentifikasi sendiri dan merangkum kembali unsur-unsur teks fantasi dan ciri-ciri teks fantasi dalam cerita Kekuatan Ekor Biru Nataga. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan dapat menambah pengalaman dan pengetahuan Ananda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.